Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Sofat Official. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah awal membuka usaha toko. Jadi untuk kalian yang ingin membuka usaha toko, yang ingin sukses seperti Indomaret, Alfamart, ataupun Alfamidi, itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, apakah hal-hal tersebut? Yuk kita simak videonya. Jadi untuk teman-teman yang ingin sukses di dunia retail, mau buka toko atau warung sembako atau toko kelontong, itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan jika ingin sukses seperti Alfamart atau Alfamidi. Jadi kali ini saya akan berbagi bagaimana cara sukses membangun usaha toko. Nah, seperti kalian ketahui, seperti Indomaret, Alfamart ataupun Alfamidi itu mempunyai banyak cabang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Jika kalian ingin sukses di dunia retail, ingin buka warung kelontong atau toko sembako, ya inilah hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah lokasi. Nah, lokasi ini teman-teman menjadi langkah awal dari keberhasilan atau keberlangsungan usaha retail atau toko. Jadi pastikan sebelum membuka usaha toko, lokasi yang teman-teman pilih itu lokasi yang tepat. Mungkin ramai, strategis, dapat dijangkau dari mana saja. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di lokasi-lokasi yang dibangun di Alfamart atau Alfamidi maupun Indomaret. Tempat dari lokasi toko tersebut merupakan toko yang strategis ya. Jadi teman-teman pastikan sebelum membuka usaha harus perhatikan hal yang pertama ini, yaitu lokasi. Yang kedua adalah servis atau pelayanan. Nah, ini teman-teman, ini juga merupakan kunci sukses untuk usaha retail. Teman-teman bisa lihat sendiri pelayanan di Alfamart, Alfamidi ataupun Indomaret. Di situ teman-teman bisa lihat pelayanannya dari customer datang, dari customer mau belanja, membawakan keranjang, dari penataan barangnya, dan pelayanan juga ini meliputi pelayanan tidak langsung dan pelayanan langsung. Nah, untuk pelayanan langsung dan tidak langsung sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi, teman-teman, pelayanan ini adalah sangat penting atau sangat urgent. Jika teman-teman mengabaikan ini, ya, habis sudah kepercayaan konsumen atau pelanggan teman-teman terhadap toko teman-teman itu sendiri. Nah, di sini juga akan saya sampaikan survei kenapa pelanggan atau customer itu pergi dari toko teman-teman. Nah, yang pertama adalah 1% itu karena meninggal dunia. Jadi meninggal dunia pasti dong tidak dapat ke toko kalian ya. Jadi 1%-nya itu karena meninggal dunia dan mengakibatkan tidak dapat datang ke toko teman-teman. Yang selanjutnya adalah 3% karena pindah rumah. Pasti dong kalau di saat customer atau pelanggan pindah rumah, contohnya dari Bekasi ke Jawa, pastinya yang di Bekasi itu, toko yang di Bekasi itu tidak mungkin dikunjungi oleh pelanggan tersebut karena sudah pindah. Nah, yang selanjutnya adalah 5%-nya karena persaingan usaha. Kenapa customer pergi itu 5%-nya karena persaingan usaha. Mungkin di toko baru, mungkin ingin suasana baru atau ingin mencoba yang baru di kompetitor kita. Nah, itu teman-teman, ini benar-benar teman-teman harus jaga. Kenapa harus jaga ini? Jika customer atau pelanggan kita sudah ke kompetitor kita dan customer tersebut merasa nyaman, hati-hati teman-teman. Teman-teman bisa kehilangan pelanggan yang 5% ini. Makanya pastikan di saat customer belanja di toko teman-teman harus benar-benar dimaksimalkan pelayanannya. Karena siapa tahu di kompetitor tersebut pelayanannya lebih bagus, alamat teman-teman akan ditinggalkan oleh pelanggan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah 14% karena tidak puas dengan produknya. Nah, mungkin kelengkapan barangnya atau kualitas barangnya. Jadi teman-teman di sini pastikan apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen atau pelanggan harus benar teman-teman perhatikan. Apakah itu ukurannya, apakah itu mereknya. Jadi teman-teman harus perhatikan apa keinginan dari customer tersebut. Dan pastikan juga untuk produknya juga tidak rusak. Jadi pastikan kemasannya atau yang lainnya itu bagus. Makanya kenapa di minimarket seperti Alfamart, Indomaret dan yang lainnya itu memperhatikan ini kondisi dari produk itu sendiri ya, karena itu merupakan salah satu indikasi customer bisa pergi dari toko kita. Nah, yang selanjutnya adalah 68%-nya karena diberlakukan kasar atau
atau acuh tak acuh. Jadi teman-teman, ini yang lebih fatal. Jadi dari semua, kenapa pelanggan kita pergi 68 atau paling tinggi adalah karena customer diperlakukan acuh ataupun kasar. Jadi setiap datang customer itu benar-benar harus disapa, harus diperhatikan. Jadi jangan cuek di saat customer datang. Sapa apa keperluannya atau menyapa dengan namanya. Kalau jika sudah berlangganan lama di situ, itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan ya untuk pelanggan tersebut. Jadi tidak ada salahnya teman-teman menyapa atau menawarkan keranjang ataupun mengajak ngobrol di saat suasana yang tepat ya. Jadi jangan customer tersebut diacuhkan atau dicuekin ya. Dan jangan lupa juga untuk pelayanannya harus prima. Kenapa prima? Ya karena di saat customer mencari barang dan tidak ketemu, nah pastikan teman-teman harus membantu customer tersebut. Jadi customer jika belanja di toko kita itu merasa diperhatikan dan dibantu dengan maksimal. Nah, itu adalah survei yang membuat kita bisa merenung kenapa customer itu tidak datang ke toko kita. Nah, dari beberapa survei tadi, kira-kira customer di toko teman-teman bisa pergi karena apa? Teman-teman bisa komen di bawah. Yang terakhir adalah harga. Jadi teman-teman, seorang retailer atau yang punya toko itu harus benar-benar mempertimbangkan harga ya. Jadi tidak asal memberikan harga. Karena apa? Karena di saat harga di toko teman-teman mahal dan di toko yang lain murah, akan habis, pelanggan tersebut akan kabur, pastinya akan mencari yang murah. Nah, di sini diperlukan strategi bagaimana cara mengatur harga agar customer tetap belanja di toko kita. Mungkin teman-teman bisa mengkategorikan barang apa yang kira-kira sensitif harga. Nah, sensitif harga mungkin sembako ya, itu mungkin tidak bisa dinaikkan secara seenaknya. Jadi mempertimbangkan pasar juga berapa harganya. Nah, itu adalah salah satu untuk menjaga harga agar tetap seimbang. Dan pastinya untuk teman-teman, untuk harga ini juga ada beberapa harga yang mungkin bisa di-up. Jadi semua harga itu tidak murah dan semua harga itu tidak mahal. Nah, ini adalah beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan agar toko yang teman-teman bangun akan bisa sukses. Dari tadi ada beberapa hal, yaitu ada lokasi yang tepat dan servis yang memuaskan serta harga yang sesuai. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, dan ini semoga bermanfaat. Dan saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.